Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawati Tapurna dengan NIM O1A1201115 dari kelas C Farmasi. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis. Istilah glikolisis berasal dari kata Yunani. Glikolisis yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan atau degradasi. Glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalisis enzim. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi pyruvat dan selama proses metabolisme ini senyawa energi tinggal ATP dan NADH dihasilkan pula. Selanjutnya, glikogenolisis merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa dan simpan di dalam hati. Metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga availabilitas organisme. Reaksi-reaksi tersebut secara sendiri-sendiri mungkin tidak penting, tetapi secara keseluruhan dalam jejaring akan membentuk puzzle yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan fungsi biokimia. Selanjutnya, katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam proses katabolisme, terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Selanjutnya, anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Selanjutnya yang kedua, proses metabolisme glukosa aerob yang menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang menggunakan oksigen. Proses respirasi aerob meliputi 4 tahap, yaitu pertama, glikolisis, yaitu reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi. Aturan langkah glikolisis adalah sebagai berikut. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Keempat, fruktosa 1,6 bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Yang kelima, 1 molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliserdehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Yang keenam, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Yang ketujuh, 1,3 bifosfat gliserat akan diubah menjadi 3-fosfat gliseral oleh enzim fosfogliserat kinase. Yang kedelapan, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi
fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Yang kesembilan, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Dan yang terakhir adalah fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Siklus Krebs. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Yang pertama, asam pirufat dari proses glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A atau CoA membentuk asetil-CoA. Dalam peristiwa ini, CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C menjadi 2C. Yang kedua, reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat dan terbentuk asam sitrat. Dalam peristiwa ini, CoA dibebaskan kembali. Yang ketiga, asam sitrat dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat dengan membebaskan CO2. Peristiwa berikut agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Selanjutnya, asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD dan membentuk asam malat dengan membebaskan FADH2. Dan selanjutnya, asam malat kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat dengan membebaskan NADH. Karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil-CoA seperti langkah kedua di atas. Dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahapan kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Selanjutnya, transport elektron. Rantai transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron sering disebut juga sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi terminal. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Tahap ini berfungsi mengoksidasi NADH atau NADPH2 dan FADH2 dari tahap-tahap sebelumnya. Elektron dan H dari senyawa-senyawa tersebut dialirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Setiap terjadi perpindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP.
Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi 1 NADH dapat menghasilkan 3 ATP. Adapun oksidasi 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria. Dengan demikian, pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria tidak terjadi. Jadi jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 38. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contohnya adalah proses fermentasi. Seperti pada respirasi aerob, glukosa merupakan substrat pada tahap awal fermentasi. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat 2 NADH dan terbentuk 2 ATP. Akan tetapi, reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP yang dihasilkan oleh glikolisis. Contoh fermentasi adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur ragi secara anaerob. Sebagai substrat difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol. Pada fermentasi ini dihasilkan 2 ATP. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan oksigen kurang mencukupi. Pada fermentasi ini, molekul asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen dari NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NAD+ kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat diubah menjadi asam laktat menghasilkan 2 ATP. Jika dibandingkan energi yang diperoleh dari respirasi aerob dengan energi dari fermentasi, respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih besar. ATP yang dihasilkan respirasi aerob adalah 36 ATP untuk oksidasi 1 molekul glukosa. Sebaliknya dengan fermentasi hanya akan diperoleh total energi sebesar 2 ATP. Jadi energi respirasi aerob adalah 18 kali lipat lebih tinggi dibandingkan energi fermentasi. Selanjutnya pembahasan mengenai hubungan antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto bolak-balik dan penghematan glukosa yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Keadaan hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar glukosa darah sangat dipengaruhi oleh keadaan hormon ini. Hasil akhir pemecahan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pemecahan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit karbon akan mengikat 1 molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi,
maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Selanjutnya, energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Berikut adalah perhitungan energi gliserol. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbon, glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan metabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan metabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa menghasilkan 44 ATP sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Dan yang pembahasan yang terakhir, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi dalam proses metabolisme karbohidrat. Tindakan untuk mencegah atau preventif penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga dengan teratur, dan menghindari atau mengurangi merokok. Tindakan untuk mengobati penyakit ini yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Perubahan pola hidup sehat dan pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter. Tindakan di atas dapat menyembuhkan penyakit diabetes mellitus karena 1. Penerapan pola hidup sehat, contohnya dengan rajin berolahraga dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif sehingga kadar glukosa dalam darah dapat lebih terkontrol. Yang kedua, penyuntikan hormon insulin untuk menggantikan fungsi hormon insulin yang seharusnya diproduksi oleh pankreas karena pada penderita diabetes mellitus tahap 1 penderitanya tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Sedangkan pada penderita diabetes mellitus tahap 2 tubuh penderita masih bisa memproduksi hormon insulin meskipun jumlahnya tidak mencukupi atau sel-sel dalam tubuh tidak sensitif terhadap efek hormon tersebut. Baik, itulah pembahasan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.